Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi anak-anak setelah 1 minggu jam kosong ya, seperti itu. Hari ini kita akan belajar mengenai sub materi matematika minat yang KD pertama, yang sub terakhir ya nak ya. Jadi yang sub terakhir itu adalah persamaan trigonometri. Tapi yang dia bentuknya adalah bentuk kuadratik kayak gitu ya nak ya. Maka karena dia mengandung bentuk kuadratik, maka Anda harus ingat bentuk aljabar. Nah, bentuk aljabar yang ini nak, ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, di sini dia kan ada 3 cara ya. Dulu waktu kamu di SMP ya, yang kelas 9, masih ingat nggak sih? Yang pertama itu pakai cara yang kurung-kurung itu. Nah, seperti itu. Cara yang kedua adalah melengkapi kuadrat sempurna ya. Lalu yang ketiga, yang terakhir itu adalah rumus kecap kan? Rumus kecap ABCA. Di sini kita akan pakai yang 2 saja karena 2 ini yang paling efisien kalau menurut Pak Rojak ya. Kalau yang nomor 2 ini akan ada waktu tertentu dia akan menjadi lebih efisien seperti itu. Oke. Tanpa banyak basa-basi kita akan bahas begitu ya. Di materi ini kalian nanti itu akan belajar ada 3 bentuk ya nak ya. Yang pertama sin kuadrat AX, lalu ada cos kuadrat AX, dan yang terakhir tangen kuadrat AX. Seperti itu. Ini basicnya yang akan kita bahas seperti itu. Tapi nanti akan ada perkembangannya. Kalian akan ketemu dengan sekant kuadrat, akan ketemu dengan kosekan kuadrat, akan ketemu dengan tangen kuadrat, kotangen kuadrat, seperti itu ya nak ya. Jadi tidak perlu dipermasalahkan, yang penting adalah konsep dasarnya dulu kita matangkan seperti itu, Oke, good. Nah, sebelum ke sana, saya Pak Rojak akan terangkan langsung ke contohnya saja. Jadi biar tidak pusing seperti itu ya. Oke, yang pertama kita akan bahas ke sinus kuadrat dulu ya, nak ya. Kita bahas ke bagian yang ini dulu nih. Nah, ini yang pertama, nanti yang kedua, dan ini nanti yang ketiga seperti itu ya. Oke, good. Kalian bisa buka di LKS kalian ya nak ya. Di LKS kalian halaman 26 ya nak. Di LKS halaman 26 ya. Seperti itu yang contoh soal ya nak ya. Nah di situ yang pertama ada soal begini nih. Sin kuadrat X dikurangi 2 sinus X dikurangin 3 sama dengan 0. Nah, seperti itu ya. Itu batasnya sudah dikasih di situ ya. Batasnya adalah terentang di 0 hingga 2 pi. Oh, dia mintanya dalam radian ya nak ya. Nah, kita kerjain dalam derajat nanti dikonversi seperti itu ya. Oke. Nah, anak-anakku yang hebat, kita ingat dulu sekilas. Nah, ingat penulisan ini ya, yang ini ya nak ya. Jadi sin kuadrat X begitu ya. Ini maknanya adalah begini ya nak ya, maknanya ya. Sin X yang dikuadratik begitu ya. Jadi tidak sama dengan sin X kuadrat. Ini beda. Kalau yang ini nak, yang ini itu sinnya yang dikuadratin ya. Tapi kalau yang belakang itu X-nya yang dikuadratin. Jadi beda ya nak ya. Oke, kita ubah dulu ya nak ya bentuknya supaya kamu kalau belajar enak begitu. Tapi kalau kamu udah mahir begitu sudah tidak perlu kamu ubah dulu seperti ini. Nah, pastikan belakangnya udah sama dengan 0 ya nak ya, karena kita nanti akan mengubah dia menjadi bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 ya, seperti itu. Kita pakai pemisalan nanti ya. Nah, di sini Pak Ojak pakai pemisalannya adalah sin X, Pak Rojak misalin huruf A, gitu aja ya. Maka soalnya berubah jadi sin X tadi, Pak Rojak kan misalkan A kan ya, berarti jadi A kuadrat. Lalu min 2A, karena sin X-nya tadi, Pak Rojak misalkan A, begitu ya. Nah, negatif 3 sama dengan 0.
Nah, anak-anakku yang hebat, sampai di sini kalian ingat nggak? Pakai kurung-kurung itu ya nak. Nanti Pak Rojak kasih di sebelah sini itu metode Cina, metode India ya. Ini yang cukup sering sih, cukup nyaman juga dipergunakan. Nah, yang ini dulu kalau kata gurumu SMP kan begini ya. Coba anak-anak cari perkalian yang hasilnya bisa 3, begitu kan ya? Oke, 3 sama 1 Bu, gitu katanya. Kalau gurumu SMP ya. Nah, lalu ini kan negatif 3 ya nak ya, kita abaikan sebentar. Kita ke sini, ke bagian yang tengah ya. Kita ke bagian yang tengah. Manakah yang harus saya kasih tanda negatif dari 3 dan 1 supaya ketika saya tambah dia nanti menghasilkan min 2. Min 3 kan otomatis ya. Min 3 plus 1. Kenapa? Min 3 tak tambah 1 hasilnya kan min 2 ya. Oke, selesai ya nak ya. Maka kita punya A min 3 sama dengan 0 atau A plus 1 sama dengan 0. Sehingga A-nya sama dengan 3 atau A-nya sama dengan negatif 1. Seperti itu. Nah, setelah ini selesai, nak, kalian gantiin lagi. Pemisalannya tadi apa sih? A-nya apa? Sin X, Pak. Oke, kita tulis. Sin X sama dengan 3 atau sin X sama dengan min 1. Nah, sekarang Pak Rojak tanya yang bagian ini dulu. Mungkin nggak sih dalam tabel trigonometrian kalian, ya tabel yang Pak Ojak suruh nulis itu loh anak ya, mungkin nggak sin itu lebih dari 1? Nggak mungkin ya, kurang dari min 1? Nggak mungkin ya. Jadi diingat-ingat ya nak, nilai sinus itu dia cuman terentang, entah sinus entah kosinus ya nak, sorry. Entah sinus entah kosinus ya nak, itu sama nilainya dia ya. Jadi dia nanti akan terentang hanya di min 1 sampai 1. Jadi kalau udah lebih dari nilai-nilai ini ya nggak boleh. Berarti ini tidak memenuhi. Yang ini anak-anak hebatku sudah bisa kan ya. Jadi ini dirubah dulu. Sin X sama dengan, oke, min 1 itu setara dengan sin berapa? 270 derajat. Nah, sampai di sini kalian masih ingat nggak yang dulu, yang materi Pak Ojak yang di awal? Nah, ini tinggal dieksekusi seperti itu ya. Oke, nanti tulis juga HP. Kayak gitu. Bisa kalian baca di buku ya. Nah, sekarang Pak Rojak mau terangin yang metode India. Ayo kita coba. Metode India itu dia hanya butuh tabel. Nah, kata kuncinya dia hanya butuh tabel kayak gini. Dia butuh 9 kotak ya, 9 kotak isian seperti ini ya. Oke, yuk kita mulai. A kuadrat. A kuadrat itu tercipta dari A dikali A. Betul nggak sih? Nah, ini kalau ke bawah bacanya kali. Ya nak ya, kalau ke bawah bacanya kali. Oke, ini A ya. Lalu kita cari min 3. Min 3 itu hasil perkalian dari min 1 dan 3. Betul nggak? Atau ini boleh ya dibolak-balik. Nah, cara ngeceknya adalah begini nak. Cara ngeceknya nyilang ya nak ya, ngalinya nyilang. Oke, ini dikali ini berapa? Taruh di sini ya. Taruh di sini ya nanti ya. 3x. Oke. Lanjut. Ini dan ini hasil kalinya berapa? Kok x ya? Negatif a ya. Sorry. Karena ada huruf x di sini jadi 3a ya. Nah, ini tadi kita kaliin ya. Oke, seperti itu. Nah, kalau ini ke bawah, nak, ini ditambah. Kalau yang tengah, kalau yang yang depan sama yang belakang itu dikaliin, hasilnya berapa? Nah, begini ya. Oke, 3A ini tambah ya, nak ya, bacanya ke bawah ya. 3A ditambah min A, dapat berapa? Dapat 2A. Kamu cek di soal loh. Soalmu lo butuhnya min. Oke, berarti Pak Rojak ada yang salah. Yang mana salahnya? Peletakan tanda negatif. Mungkin saja peletakan tanda negatif kayak gitu ya. Jadi tidak perlu dibuat masalah ya nak ya. Oke, kita pindah negatifnya ke sini. Ini yang positif. Otomatis A dikali min 3A ini min ya. Min 3A ditambah A min 2. Oke, valid ya. Oke.
Nah, setelah itu cara peletakannya gimana, Pak? Oke, kurung-kurungnya ya yang dimaksud ya. Oke, lurus saja. Jadi A plus 1, A plus 1, A min 3, A min 3. Jadi kalau nulisnya lurus sesuai apa nih barisnya ya, seperti itu ya. Sesuai barisnya kalau nulis dalam kurung-kurungnya. Ini berlaku universal, Pak. Iya, universal ini berlakunya. Tapi tidak boleh diganti-ganti seperti itu ya, Nak ya. Oke, sekarang Pak Rojak mau tunjukin yang rumus kecap ABC. Nah, tadi kita punya uh, A kuadrat min 2A min 3 sama dengan 0 ya. Oke, Pak Rojak akan gunain rumus X 1,2 ya. Ini rumus umum ya, jadi rumus umum. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A ya. Oke. Karena variabelmu bertindak dalam A, maka ini harus dirubah. A kok 1,2 sama dengan A. Ini di depan, koefisiennya ya nak ya, yang dilihat ya. Nah, ini B, nah, ini C. Nah, begitu ya. Oke, min B, berarti min kurung B-mu berapa? Min 2. Plus minus akar B kuadrat, berarti min 2 di kuadrat ya nak ya. Min 4 kali A. A-nya mana? Di sini Pak. Pak nggak ada. Bukan nggak ada ya. Ada itu. 1. Cuman nggak ditulis ya. C-nya berapa? Negatif 3. Nah, udah. 2. 2 kali 1. Nah, tinggal ngitung. Berapa? 2 plus minus akar gitu ya. 4 ditambah 12. Ini bagi 2 ya. Berarti kan 2 plus minus akar 16 per 2. Berarti setara dengan 2 plus minus 4 dibagi 2 ya. Oke, ini Pak Rojak sederhanain ya nak ya. Semuanya harus dibagi 2 ya. Jadi tinggal, Jadi tinggal 1 plus minus 2 ya. Jadi A pertama itu adalah 1 min 1 ya, sorry. Min 1. Jadi begini, 1 ditambah 2. Kita pakai yang plus dulu aja. Nah, 3 ya. Yang kedua, kita pakai tanda yang satunya, yang negatif. Nah, min 1. Nah, sama nggak sama yang tadi? Sama kan? Nanti setelah ini tinggal ganti. A-nya tadi apa? Begitu aja sih, nak. Nah, jadi di sini ya. A1 sama dengan 3. A-nya tadi sin X, Pak. Ya udah, tinggal ganti gini. Ini memenuhi nggak? TM, Pak. Oke, TM. Yang kedua, A2 sama dengan min 1. A-nya tadi kan sin X ya. Nah, ini min 1. Nah, ini tinggal dikerjain. Sin X sama dengan sin 270 derajat. Gitu ya. Sama aja, nak ya. Oke, good. Kalian bisa pakai yang mana aja kok ya, sama aja. Nah, setelah ini Pak Rojak akan pakai metode India ya, India saja ya, karena lebih enak. Ataupun kalian mau pakai yang lain pun juga gak masalah ya nak ya. Oke, sekarang kita ke kosinus ya nak ya. Oke, 4 kosinus kuadrat min 3 sama dengan 0 ya. Oke, kosinus X ya, sorry. Oke, yuk kita rubah dulu bentuknya. 4 cos X yang dikuadratin min 3 sama dengan 0 ya nak ya. Oke, misal nih ya, misal cos X-nya Pak Rozak misalkan huruf P. Nah, jadi kan 4P kuadrat min 3 sama dengan 0 ya. Nah, bentuk yang seperti ini nak, itu kamu ingat yang ini. Pakai ini boleh, atau pakai cara India boleh ya, terserah kalian ya. Pak Rozak sih lebih suka yang ini, karena bentuknya sudah cukup sederhana ya. Cuman tinggal dibentuk supaya dia berpangkat 2 aja ya. Oke, ini kan kalau dia ingin berpangkat 2 kan jadinya begini nih. Cek ya, 2 pangkat 2, 4. P di pangkat 2, P kuadrat. Nah, tinggal yang ini. Pak, lah ini 3 masa ada Pak kuadratnya? Ada, Neng. Akang ya. Jadi begini. Nah, akar 3 di kuadrat itu ya 3. Nah, begini ya.
Nah, kalau sudah, pakai ini dah. Apa tadi? A min B, A plus B. Oke, yang satunya min, yang satunya plus. Tinggal nulis. 2P akar 3, 2P akar 3. Ya. Oke, maka kita punya 2P min akar 3 sama dengan 0. Atau 2P plus akar 3 sama dengan 0 ya. P-nya tadi apa? Cos ya, cos X ya. Jadi 2 cos X sama dengan, pindah ruas kalian nak ya. Jadi akar 3 sehingga cos X sama dengan, ini Pak Rojak bagi 2 semua ya. Jadi 2 cos X dibagi 2 kan cos X. Akar 3 dibagi 2 berarti ya tinggal setengah akar 3 atau akar 3 per 2 ya, sama aja. Nah ini di dalam nilai trigonometri kan ada ya. Cos berapa? Cos 30 derajat ya. Nah, setelah ini Akang Neng lanjutin sendiri ya. Oke. Ini tadi yang bagian ini ya, Nak ya. Sekarang yang ini ke sini. Yuk. 2 cos X sama dengan min akar 3. Kenapa? Pak Rojak udah pindahin ya. Nah, sama kayak tadi, Pak Rojak bagi 2. Jadi cos X sama dengan min setengah akar 3 ya. Cos X sama dengan, ini cos 150 ini jelas. Nah, lalu lanjutin sendiri ya nak ya. Oke, good. Sekarang kita ke tangan. Nah, untuk contoh soal tangan di situ nggak ada ya. Jadi Pak Rozak ambilkan dari soal saja ya. Pak Rozak ambilkan dari soal aja ya, dari soal aja. Yang itu aja nak, UK 3 ya, kamu buka UK 3 di halaman 28 yang nomor 1C ya. Nomor 1C ya. Itu 3 tangan kuadrat X. Bisa tan, bisa TG ya nak ya. Tidak perlu berantem ya kalau nanti temennya ada yang nulis TG seperti itu, jangan ya. Oke, sama saja, cuman dia berbeda sudut pandang saja. Oke, jadi tidak perlu dipermasalahkan berlebih seperti itu. Oke, oke, kita tulis bentuk supaya kamu ingat enak mikirnya ya. Yuk, misalkan ini boleh kok pakai nama inisial seseorang kayak gitu, boleh ya. Jadi sesuka kalian ya. Pak Rujak pakai K lah ya ini ya. Berarti 3K kuadrat min 1 sama dengan 0. Loh, Pak ini lagi Pak. Iya, pakai ini lagi ya nak ya. Oke, A min B, A plus B. Pak, kalau saya plus dulu baru min boleh? Boleh. Karena sifat perkalian itu boleh saling ditukarkan ya. Seperti itu ya. Oke, yuk kita mulai. Supaya 3K kuadrat ada kuadratnya begini ya, maka yang depan 3-nya jadi akar, K-nya tetap. Nah, kita cek. Akar 3 di kuadrat kan 3. K di kuadrat kan K kuadrat. Oke. 1 mah enak ya. 1 dipangkatkan berapapun tetap 1 dia. Jadi enak-enak aja ya nak ya kalau 1 itu mah. Nah, baru yang tadi akar 3K, nih Pak Ojak plusnya dulu ya. Akar 3K min 1. Nah, baru setelah ini akang-akang, neng-neng, jalanin kayak tadi ya, yang ini dulu, sini. Akar 3K plus 1 sama dengan 0. Jadinya akar 3 kali, K-nya tadi apa nak? Tangan, oke, good. Jadi tangan X sama dengan min 1. Pak Rojak udah pindahin ya. Oke, Pak Rojak, oh sorry, ini terlalu panjang. Oke, sama Pak Rojak dibagi akar 3 semua ya. Jadi tangan X sama dengan min 1. Ini di bawah ya nak ya, akar 3 kali akar 3 per akar 3. Kenapa? Harus dirasionalkan ya nak ya, supaya enak kalau ngitung nanti ya. Jadi 1/3 akar 3. Nah ini tinggal dicari di tabel. Dia sama dengan tangan berapa kayak gitu ya. Tangan X sama dengan tangan 1/3 akar 3 itu di tangan 30. Karena dia harus min berarti 180 min 30 berarti tangan 150 derajat. Dah, ini yang pertama. Nanti ini Neng, Akbang lanjutin ya sampai cari X-nya ya. Yang kemarin ya, yang persamaan yang bentuk yang kayak gini. Oke. Sekarang yang ini. Akar 3K minus 1 sama dengan 0.
akar 3 kali kok kosinus tangan ya, sorry tangan ya. Oke, akar 3 tan X sama dengan 1 tan X. Oke, sama kayak tadi nak, dibagi akar 3an, ini berarti kan 1 per akar 3 kali rasionalnya ya nak ya. Oke, jadi tan X sama dengan 1 per 3 akar 3 ya. Jadi tan X sama dengan tan 30 derajat. Jadi tinggal dijalankan aja ya, sampai ketemu yang namanya HP ya. Oke. Oke, sekian dulu materi dari Pak Rojak. Nah, anak-anakku, setelah ini ada tugas. Nah, tugas ketiga. Tapi dikumpulkannya tidak hari ini ya. Tugas ketiga ya. Nah, kapan Pak dikumpulkannya? Dikumpulkannya adalah minggu depan. Ya. Dikumpulkannya adalah minggu depan, tanggalnya sebentar ya, saya lihat penanggalan dulu. Ini tanggal 23 ya. Ini tanggal 23 berarti di bulan September ya. September. Berarti ya di bulan September kalian nanti. Kecuali yang MIPA 6 sama MIPA 5 ya. Kalian nanti kebagian di 31 Agustus sampai di September ya. Kayak gitu. Nanti tanggalnya yang September ini untuk yang selain MIPA 6 dan MIPA 5 ya, seperti itu ya. Oke. Tugas 3-nya apa, Pak? Kayak gitu. Oke. Tugas 3-nya adalah UK 3 halaman 28 sampai 30. Tetapi ini dibagi oleh ketua kelompok. Nah, seperti biasa itu loh nak ya. Nah, seperti itu. Ini dikumpulkannya nanti di minggu ke depan, di minggu depan, di minggu depan ya, kayak gitu ya. Nah, untuk yang minggu ini kalian mengumpulkan yang tugas 2 dulu. Nah, jadi ingat, hati-hati ketika Anda mengirimkan tugasnya Pak Rojak. Kenapa? Anda salah mengirimkan tugas, otomatis 0. Seperti itu. Paham ya? Jadi hati-hati ketika Anda mengerjakan sesuatu apapun nak ya. Biasakan cek dulu kayak gitu. Cek dulu kayak gitu ya. Cek sampai beberapa kali. Karena kenapa sih Pak Rojak kok langsung kasih nilai 0? 1. Saya ingin mendidik kalian tertib. Yang kedua adalah saya ingin mendidik Anda supaya lebih bertanggung jawab. Seperti itu. Dan yang ketiga, saya ingin mendidik Anda dapat bekerja sama dengan temannya, seperti itu. Jadi kalau kalian nggak bisa materi ini, jangan diem nak. Ya, seperti itu ya. Jadi tanyalah ke temanmu, tanyalah ke Pak Rojak kayak gitu. Pak Rojak itu senantiasa nunggu WA-mu kayak gitu loh nak ya. Seperti itu, nggih. Sekian dulu dari Pak Rojak. Jika ada problem atau apapun, boleh tanya langsung ke Pak Rojak seperti itu, nggih. Kalau temanmu nggak bisa ngatasi, langsung ke Pak Rojak saja seperti itu ya. Oke, sekian dari Pak Rojak. Mohon maaf jika ada salah kata ya, karena Pak Rojak juga manusia biasa yang banyak khilaf dan kesalahan seperti itu. Anak-anakku, jagalah kesehatan kalian ya nak ya. Semoga sehat selalu, sukses selalu. Semoga dilimpahkan rahmat dan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari Pak Rojak, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.